Pada malam musim dingin di bulan Oktober 1989, Yakob Werlein yang baru berusia 11 tahun diculik di jalan menuju rumahnya yang berlokasi di kota kecil di dekat rumahnya. Nah, Yosef yang minim kriminalitas dan dia tidak pernah kembali lagi selama 27 tahun. Ribuan pikiran menghantui kepala banyak pihak, terutama orang tua Yakob yang terus mencari putra mereka yang hilang tidak berjejak setelah diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal. Namun, pencarian selama 27 tahun terbayar dengan yang mengejutkan, sekaligus berita yang amat tragis. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Cerita Juntak. Sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe, like, dan jangan sampai melewatkan videonya sampai akhir agar tidak miss informasi. Terima kasih, selamat menonton. Tragedi dimulai pada tanggal 22 Oktober 1989. Malam itu adalah malam musim dingin yang normal di kota Saint Joseph, sebuah kota kecil di Minnesota yang sangat damai. Orang tua Yakob pergilah ke pesta makan malam di rumah teman mereka yang berjarak sekitar 25 menit dari rumah. Mereka berencana akan kembali tengah malam dan sudah berpesan supaya anak-anak tetap berada di rumah selama mereka pergi. Tapi kemudian terapor kakak dari Yakob menelpon ke orang tuanya, bertanya pada sang ibu apakah dia, yaitu Yakob dan sahabat Yakob yang bernama Auren Lansen, boleh pergi ke Toserba terdekat untuk menyewa film. Permintaan itu ditolak oleh Patti, ibu dari Yakob dan Trevor. Alasannya karena jarak dari rumah ke Toserba itu cukup jauh dan jalan menuju ke sana hanya berupa ladang pertanian dan beberapa rumah. Jadi ada kekhawatiran akan terjadi yang buruk. Lagi pula saat itu sudah sangat malam. Jika terjadi sesuatu pada mereka akan sulit meminta bantuan. Hanya saja ketika anak laki-laki itu terus memohon dan meyakinkan Patti serta Jerry, orang tua Yakob dan Trevor, untuk mengizinkan mereka pergi ke toko mereka. Dan mereka juga berjanji akan langsung pulang setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa mereka akan baik-baik saja saat bersepeda, Trapor bilang bahwa mereka akan membawa senter. Nah, sehingga akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Patti pun akhirnya mengizinkan karena mereka berpikir bahwa wilayah tempat mereka tinggal adalah wilayah yang relatif aman. Jadi, rasanya kecil kemungkinan akan terjadi sesuatu pada anak-anak mereka. Sayangnya, dugaan mereka salah. Sebab 45 menit kemudian setelah mereka memberikan izin, ada telepon masuk lagi. Tapi kali ini dari tetangga mereka yang menyuruh Jerry dan Patti untuk segera pulang karena Yakob diculik. Sekarang kita mundur ke beberapa belas menit sebelumnya, di mana anak-anak itu sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda. Setelah menyewa film dari toko mereka, melintasi ladang dan tiba-tiba saja Auron mendengar suara dari pinggir jalan. Lalu tiba-tiba muncullah pistol yang membuat Auron ini kaget. Di detik berikutnya ada seorang pria keluar menggunakan topeng. Dia menodongkan pistol itu ke anak-anak, mengancam mereka lalu menyuruh ketiganya turun dari sepeda dan masuk ke parit ladang. Awalnya Yakob dan Trevor dan Auron mengira bahwa pria itu hanyalah anak SMA yang sedang bercanda. Tapi tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka sadar bahwa itu adalah penjahat sungguhan. Ditambah setelah mendengar pria itu berkata bahwa dia akan menembak mereka jika tidak berbaring di rumput dan mematikan senter. Nah, lantas ketiga anak-anak itu tidak berdaya. Jadi mereka pun mengikuti perintah si penjahat. Nah, anak-anak itu kemudian diminta memperlihatkan wajah mereka ke si penculik dan ditanyai umur mereka masing-masing. Setelah itu, si penjahat menyuruh Trapor berlari secepat yang dia bisa ke arah hutan, atau si penjahat akan menembak 10 detik kemudian. Juga Auron diminta melakukan hal yang sama. Keduanya lantas berlari secepat yang mereka bisa karena takut akan ditembak oleh si penculik. Tapi setelah beberapa saat kemudian mereka menengok ke belakang, berharap Yakob juga mengikuti mereka tuh. Tapi Yakob tidak pernah muncul. Dia menghilang bersama pria yang menyerang mereka.
Trapor dan Auron yang panik kemudian berusaha untuk mencari bantuan begitu mereka tiba di dekat rumah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yakob. Nah, di sisi lain, Yakob diperintahkan untuk naik ke dalam mobil dan membawanya pergi. Yakob tidak pernah terlihat lagi. Semenjak saat itu, orang tua Yakob dan Trapor yang sudah mendapat kabar segera berkendara pulang ke rumah secepat yang mereka mampu. Di mana ketika sampai pemandangan yang dilihat pertama kali adalah Trapor dan Auron yang terlihat sangat syok dan panik dan ketakutan. Wajar saja, mereka baru saja mengalami kejadian yang amat mengerikan dan menyaksikan orang yang sangat dekat dengan mereka diculik. Polisi yang datang kemudian menanyakan kesaksian mereka untuk mengetahui ciri fisik si penculik dan kemudian mendapatkan petunjuk untuk segera menangkapnya. Nah, Trapor langsung menjelaskan bahwa penculiknya adalah seorang pria bertubuh pendek dan besar. Tapi Trapor sulit tuh untuk mengenali ataupun mengidentifikasi wajahnya karena dia memakai masker penutup berwarna hitam dan berbahan nilon. Auron yang terakhir bersama Yakob berusaha memberi identifikasi lebih detail semampu ingatannya. Hilangnya Yakob segera menjadi perhatian publik pada saat itu. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dan ini menjadi salah satu pencarian orang hilang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Ribuan sukarelawan dan pihak berwenang membantu untuk menemukan si Yakob. Bahkan juga disebar luas di sebuah negeri. Masyarakat telah menaruh rasa simpati tuh yang sangat mendalam hingga banyak orang yang berusaha keras mencari tahu keberadaan si Yakob ini. Sayangnya, seiringnya waktu berlalu, tahun berganti tahun, Yakob tidak juga ditemukan. Kasus penculikannya berubah menjadi salah satu misteri yang memenuhi kepala orang-orang di sana dan bahkan ke seluruh negeri. Kemana perginya Yakob dan siapa tuh penculiknya? Nah, dua pertanyaan itu tidak kunjung terjawab tuh meskipun penyelidikan terus berjalan. Tapi informasi yang jelas untuk menunjukkan pelaku tidak juga ditemukan. Ketika cahaya harapan meredup, ada seorang anak laki-laki bernama Jared yang pernah menjadi korban penculikan serta pelecehan seksual memberi kesaksian. Pada polisi, Jared yang berusia 12 tahun saat itu tinggal di wilayah Cold Spring, Minnesota yang hanya berjarak 10 mil dari rumah Yakob. Di tanggal 13 Januari 1989, sekitar 9 bulan sebelum hilangnya Yakob, masihlah di musim dingin, Jared baru saja selesai bermain ice skating bersama teman-temannya dan pergi ke kafe. Nah, ketika akan pulang, Jared meminta agar salah satu temannya yang bernama Corey untuk menemaninya lah. Tapi Corey menolak, jadi Jared pulang sendirian. Nah, masalahnya kemudian adalah Jared tidak segera tiba di rumah sampai malam. Padahal jarak kafe ke rumahnya hanyalah 1 jam. Nah, orang tuanya panik dan mencari-carinya. 2 jam kemudian Jared baru terlihat di rumah, tapi dia berlari ketakutan dan wajahnya tampak cemas. Ketika orang tuanya menanyakan tentang keadaannya, Jared bilang bahwa dia diserang dan pelakunya masih di luar. Nah, orang tua Jared akhirnya menelpon polisi lah yang mewawancarai Jared dan membuat bocah malang itu harus mengingat lagi pengalaman traumatis yang mengerikan. Namun Jared tidak mengeluh, dia juga ingin supaya pelakunya tertangkap. Jared mulai berceritalah dari awal sejak dia berpisah dengan teman-temannya. Keluar ke kafe itu adalah sekitar jam 9 atau jam setengah 10 malam. Jared berjalan kaki sendirian dan tiba-tiba ada sebuah mobil mendekatinya. Ya, dengan alasan menanyakan arah jalan lah. Nah, Jared memberitahukan tentang jalan tersebut. Tapi kemudian pria yang ada di mobil itu keluar dan menarik Jared untuk masuk sambil mengancamnya dengan pistol. Nah, insting bertahan hidupnya membuat Jared terpaksalah menuruti perintah. Dia pun masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan Jared memperhatikan setiap detail mobil tersebut. Ia berusahalah untuk mencari celah untuk kabur. Nah, sekaligus mencari sesuatu yang bisa tuh dia identifikasi, yang nantinya untuk dijadikan petunjuk kepada polisi jika dia berhasil lolos dari penculikan tersebut. Nah, di mobil itu dia melihat ada pemindai radio polisi.
Tapi ketika baru itu saja yang Jared temukan, si penculik menyuruh Jared menutup matanya dengan topi dan berbaring di kursi belakang. Jared pun menurut, tapi dia tetap memperhatikan setiap belokan dan mencoba mengingat jalan yang diambil oleh si penculik. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 15 menit lah, sampai akhirnya si penculik itu berbelok mengambil jalan kerikil dan menghentikan mobilnya. Jared kemudian mendapatkan serangan dan kekerasan seksual dari si penculik yang membuatnya benar-benar ketakutan dan mulai bertanya-tanya di dalam kepalanya sendiri, apa yang akan si penculik lakukan. Selanjutnya, si Jared sudah memikirkan kemungkinan terburuk. Mungkin dia akan mati karena dibunuh oleh si penculik. Tapi kemudian dia dibuat terkejut lah karena pria penculik itu mengantarkannya kembali ke Coltrane. Dia mengembalikan mantel dingin Jared, tapi baju Jared yang lain diambil oleh si penculik tersebut. Sebelum Jared benar-benar dilepaskan, pria itu mengancamlah bahwa jika Jared ini membocorkan soal identitasnya, maka Jared akan terbunuh. Jared lalu disuruh berlari, dia tidak boleh menengok ataupun mengembalikan badannya jika tidak ingin ditembak. Begitu dilepaskan, Jared berlarilah secepat mungkin menuju rumahnya. Semua yang Jared ingat tentang pria tersebut dan mobilnya kemudian dia ceritakan ke polisi setiap per detailnya, termasuk pemindai polisi. Tidak ada yang Jared lewatkan dalam kesaksiannya. Jared sungguh berharap bahwa pelakunya bisa ditangkap agar gak ada lagi korban yang bernasib sama seperti dirinya. Dia pun mengantar polisi ke lokasi di mana dia dibawa dan dilecehkan. Setelah penculikan Jared, akhirnya polisi mengidentifikasi kemudian tersangkanya. Salah satunya adalah Denny Hendrix, mantan anggota Garda Nasional. Denny pernah terlibat masalah hukum lainnya, seperti perampokan. Dia juga memiliki beberapa DUI atau dingwai intosket, yang artinya dia telah melakukan pelanggaran hukum karena mengemudi saat keadaan mabuk atau menggunakan narkoba. Polisi juga menemukan di mobilnya bahwa dia memiliki pemindai polisi. Saat diidentifikasi, Jared mengidentifikasi dua orang yang menurutnya mirip dengan penyerangnya. Salah satunya adalah Denny Hendrix. Namun karena Jared tidak bisa mempersempit pilihannya hanya pada satu tersangka, polisi pun tidak bisa menuntut siapapun. Jared akhirnya pulang dengan kenyataan bahwa pelakunya mungkin masih berkeliaran di sana dan dia ketakutan akan dibunuh. Jadi selama hampir setahun dia tidur di kamar orang tuanya. Nah, ketika Jared mendengar kasus Yakub dan menyadari kemiripan kasusnya, dia mulai bertanya-tanya apakah pelakunya sama dan kembali bertekad akan melakukan apa saja untuk menghentikannya ataupun membantu menemukan si Yakub. Tanggal 13 Desember 1989, hampir 2 bulan setelah hilangnya Yakub, atas keputusannya sendiri, Jared bekerja sama dengan agen FBI untuk membuat sketsa pria yang menyerangnya. Sketsa itu sangat mirip dengan Denny Hendrix. Jadi 3 hari kemudian, FBI membawa Denny untuk diinterogasi. Penyidik bertanya di mana Denny berada pada malam penculikan Jared ataupun penculikan Yakub. Tapi Denny tidak punya alasan kuat dan akhirnya dia menyetujui untuk memberi FBI barang-barang miliknya, ya berupa sepatu sampel rambut dan ban mobilnya. Jejak sepatu dan jejak ban yang tertinggal di lokasi penculikan Yakub ini ternyata serupa dengan milik Denny, sehingga memberi petugas untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Begitu masuk ke dalam rumah Denny, petugas menemukan pemindai radio, sepatu boot hitam, celana kamuflase, dan bahkan foto anak laki-laki. Petugas pun membiarkan Denny menyimpan fotonya, lalu mereka pun pergi. Di tanggal 9 Februari di tahun 1990, hampir setahun setelah Jared diserang, FBI mencocokkan serat dari pakaian mantel dinginnya dengan sampel serat dari mobil yang dikendarai oleh si Denny tadi. Nah, setelah menemukan kecocokan, Denny akhirnya ditangkap karena tuduhan penculikan dan pelecehan seksual terhadap si Jared. Profiler FBI membantu menginterogasi mereka
bahkan memasukkan banyak kertas ke dalam map dan menuliskan nama Denny di atasnya. Polisi pun mencobalah untuk mengintimidasi dengan membuat mereka seolah-olah punya banyak bukti. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh pengakuan dari Denny sendiri. Petugas menahan Denny semalaman di penjara, tapi pria itu terus-menerus membantah semua tuduhan yang ditanyakan kepadanya. Jaksa wilayah setempat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut atas kejahatan apapun, dan Denny harus dilepaskan begitu saja. Memang hukum di Amerika Serikat, meskipun mereka mempunyai kecurigaan yang sangat besar, tapi jika nggak ada bukti kuat yang bisa membenarkan kecurigaan mereka, nah mereka ini nggak bisa ataupun berhak menahan ataupun menangkap tersangka tersebut. Nah, di sisi lain, keluarga Yakub yang masih menantikan kepulangan Yakub memilihlah untuk menolak menyerah untuk menemukannya. Polisi setempat juga terus berupaya mencari bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk lain yang mungkin bisa menuntun mereka menemukan Yakub. Sementara itu, Jared mendapat tekanan yang sangat kuat dari dirinya sendiri karena dia ingin sekali menemukan Yakub dan mengungkap penjahatnya, yang juga telah menimbulkan trauma pada dirinya. Nah, polisi juga terus menanyai dan mewawancarinya, bahkan sering membawanya keluar kelas untuk mengikuti sesi wawancara lanjutan. Identitasnya sebagai korbannya yang seharusnya dirahasiakan itu dengan cepat tersebar. Nah, kehidupan Jared tidak sama lagi semenjak itu. Dia juga terus didesak menjawab berbagai macam pertanyaan dari penyidik dan menjawab dengan pasti siapa pelakunya yang telah menculik Yakub. Nah, meskipun mereka sepertinya tahu bahwa Jared tidak mengetahui secara pasti melihat, nah tekanan yang didapatkan oleh Jared, akhirnya orang tuanya memutuskan membawa Jared pindah dari Cold Spring untuk memulai hidup baru dan membantunya menjalani kehidupan yang normal. Ya, umumnya anak-anak seperti biasalah. Nah, keluarga Jared pindah sekitar 2 mil jauhnya. Tepatnya mereka pindah ke Pennsville, Minnesota. Puluhan tahun berlalu, di tahun 2013, ada seorang blogger bernama Joy Becker yang ingin menulis artikel baru. Nah, dia ini menemukan berita tentang Yakub. Dia terus menggali informasi tentang kasus tersebut hingga menemukan nama Jared dan akhirnya menghubunginya lah. Nah, mereka kemudian menemukan artikel tentang penculikan dan laki-laki di Pennsville, tempat Jared pindah. Nah, kasus itu terjadi di tahun 1986, tepatnya 3 tahun sebelum kasus Jared dan Yakub itu terjadi. Anehnya, laporan tentang kasus penculikan dan pelecehan anak laki-laki di Pennsville tidak hanya sekali, tapi banyak yang melaporkannya. Nah, pria itu biasanya akan menyerang anak-anak yang bersepeda ataupun berjalan kaki sendirian, menanyai umurnya, lalu melecehkannya, lalu melepaskannya setelah itu. Nah, polisi setempat tidak pernah bisa menangkap pelakunya atau mengetahui siapa pelakunya. Nah, Joy Becker yang berpikir bahwa itu adalah ada kaitannya dengan kasus Jared dan Yakub, tapi baru dia dan Jared yang menyadarinya. Bahkan FBI pun kaget tuh setelah melihat keterkaitan ini. Jared yang akhirnya tahu kalau dia bukanlah satu-satunya korban selamat, akhirnya melakukan penyelidikannya sendiri. Dia masih bertekad tuh untuk menemukan Yakub dan memberikan keadilan untuk semua anak laki-laki yang bernasib sama dengan dirinya. Joy juga ikut melakukan penyelidikan dan penelitian bersama Jared. Nah, mereka menemui beberapa korban selamat dan menanyakan kesaksian mereka lah. Nah, pihak berwenang akhirnya melakukan investigasi lanjutan berbekal sampel DNA rambut tersangka awal di Pennsville yang tidak lain adalah Denny Heinrich tadi itu. Nah, berkat kemajuan teknologi yang terbarukan penyelidik, akhirnya bisalah menggunakan DNA dari pakaian Jared yang digunakan di malam penyerangannya dan membandingkannya tuh dengan DNA dari sampel rambutnya si Denny, dan hasilnya ternyata cocok. Polisi akhirnya meski terlambat bertahun-tahun kini memiliki bukti nyata lah dan sangat kuat bahwa Denny adalah orang yang menyerang Jared. Sayangnya memang meskipun bukti ini sudah ada, Jared tidak bisa memenjarakan karena undang-undang pembatasan kasus, atau dengan kata lain kasusnya itu sudah kadaluarsa, bre.
Nah, alias habis batasan waktunya, sehingga Denny ini nggak bisa lagi dituntut meskipun terbukti bersalah. Nah, meski begitu, Jared ini setidaknya berhasil memberikan jawaban kepada para korban setelah keluarganya tentang siapa sebenarnya pelaku penyerangan itu. Tidak hanya itu, karena memang tampaknya kasus Jared ada kemajuan dan masih ada dugaan tuh keterkaitan dengan kasus Yakub. Akhirnya petugas mendapatkan surat perintah penggeledahan di rumah Denny, dan hasil penggeledahannya bisa dibilang hampir nihil. Nah, petugas tidak menemukan benda yang berkaitan dengan serangan Yakub ataupun Penespile. Tapi mereka menemukan fakta bahwa Denny mengakses dan memiliki barang-barang yang berkaitan tuh dengan pornografi anak, di mana hal itu adalah hal yang ilegal. Di tanggal 28 Juli 2015, akhirnya Denny ditangkap karena tuduhan pornografi anak. Nah, penyidik sebenarnya yakin bahwa Denny itulah penculik Yakub, tapi mereka nggak punya bukti yang kuat untuk membenarkan keyakinan mereka. Kalau Denny tidak pernah mau mengaku, kemungkinan Yakub juga nggak akan pernah ditemukan keberadaannya ataupun diketahui kondisinya tuh. Nah, di tengah keputusasaan itulah akhirnya pihak berwenang memberikan kesepakatan yang mengejutkan bagi Denny. Nah, kesepakatan tersebut adalah jika Denny memberitahu di mana Yakub berada, maka dia tidak akan dituntut dalam kasusnya. Nah, mereka juga akan membatalkan semua tuntutan kecuali satu, yaitu tuduhan pornografi anak. Nah, kesempatan ini tampaknya memang menjadi satu-satunya cara lah untuk mendapatkan kebenaran dari si Denny ini nih. Setelah melakukan diskusi dengan keluarga Yakub, orang tuanya pun setujulah untuk memberikan kesepakatan itu pada si Denny tadi. Nah, mereka hanya ingin tahu di mana Yakub berada dan bagaimana keadaannya. Dan si Denny pun akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Hanya butuh waktu 10 menit lah di pengadilan setelah jaksa bertanya apakah Denny menculik, melakukan pelecehan seksual, dan membunuh si Yakub. Respon yang diberikan Denny sangat tenang dan dia berkata bahwa ya, itu benar. Selanjutnya, dia menjelaskan apa yang terjadi di malam penculikan Yakub itu. Jadi setelah membawanya pergi dengan mobil dan melakukan penyerangan seksual terhadapnya, Denny panik karena dia mengira melihat mobil polisi berpatroli di dekatnya. Nah, di tengah kepanikannya itulah dia akhirnya terpaksa menembak Yakub. Sesuatu yang di luar rencananya si Denny, karena sebenarnya dia ingin mengembalikan Yakub lagi tuh. Denny juga kemudian mengakui penculikan dan pelecehan seksual terhadap si Jared. Nah, setelah persidangan, Denny menuntut petugas menuju pusat kota Penespile, tempat dia menguburkan tubuh si Yakub. Meski akhirnya dia mengakui pembunuhan tersebut, tapi sesuai kesepakatan dia tidak didakwa atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dia lakukan. Nah, Denny lahir pada tanggal 14 Februari 1963 di Minnesota, kota tersebut. Ya, nggak banyak juga data yang ditemukan, banyak informasi tentang keluarganya atau latar belakangnya. Tidak ada akses juga yang dapat memberitahu soal kehidupan pribadinya. Jadi gua agak sulit tuh menemukan latar belakang mengapa dia menjadi seorang pedofil. Nah, setelah putusan pengadilan, Denny juga akhirnya hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena pornografi anak. Di tahun 2016 dia akan berusia 70 tahun saat keluar dari penjara. Nah, sementara itu keluarga Yakub akhirnya mendapat jawaban lah atas kehilangan Yakub, walaupun mereka dapatkan adalah kenyataan pahit setelah hampir 30 tahun lalu. Menunggu Yakub dengan harapan dia akan kembali ke tengah-tengah keluarganya. Orang tua Yakub kemudian mendirikan Yakub Waterling Foundation yang sekarang berganti nama menjadi Yakub Waterling Research Center, sebuah program yang membantu keluarga mencari anak-anak yang hilang. Keluarga juga mengupayakan lolosnya undang-undang Yakub Link yang mewajibkan negara bagian untuk membuat daftar pelanggar ataupun pelaku kejahatan seksual.
Ibu Yakub yaitu Pati itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pusat Nasional untuk anak hilang dan tereksploitasi, dan saat ini menjadi advokat terkenal yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi anak-anak. Bagaimana menurut kalian, Bre? Yuk komen di kolom komentar.